Selamat datang di channel Bumi Ayudhya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Yuk mari kita saksikan video-videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kabar kalian gimana? Tentu baik-baik saja. Mudah-mudahan yang nonton dan subscribe channel ini diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat, khususnya saat ini di saat pandemi corona. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas seputaran tentang COVID-19 ya. Jadi apa aja sih protokol yang harus kita taati dan gejala-gejala COVID itu sendiri. Nah maka dari itu jaga kesehatan kita dan yuk mari kita simak saja penjelasan dan videonya sampai habis. Nah ternyata teman-teman ya, ada beberapa yang tidak harus dirawat saat kita terkena penyakit atau wabah COVID-19 ini alias si corona. Nah teman-teman, yang pertama adalah pasien tanpa gejala. Nah pasien tanpa gejala ini sebenarnya yang lebih membahayakan karena nanti bisa menularkan kepada orang yang imunnya kurang teman-teman. Pasien tanpa gejala biasanya teman-teman dia adalah seseorang yang memiliki imun atau kekebalan tubuhnya lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan dengan pasien atau kerabat lainnya. Biasanya pasien tanpa gejala ini akan kita tes swab atau PCR dan jika hasilnya positif maka dia dinyatakan positif corona walaupun dianya tidak mengalami gejala-gejala COVID seperti orang-orang pada umumnya. Orang yang memiliki imun atau kekebalan tubuhnya yang lebih kuat ini biasanya adapun gejalanya adalah frekuensi napasnya 12 sampai dengan 20 kali per menit atau saturasinya sekitar 94%. Biasanya pasien yang tanpa gejala ini cukup minum atau terapinya yaitu vitamin C, vitamin D, dan zinc. Itu yang cukup dikonsumsi serta istirahat yang cukup dan juga makan yang cukup. Dan biasanya lama perawatannya sekitar 10 hari isolasi sejak pengambilan sampel. Jadi teman-teman bisa diisolasi mandiri sendiri selama 10 hari. Tidak perlu dirawat di rumah sakit. Anda bisa isolasi mandiri di rumah atau bahkan diinstalasi di yang disediakan oleh pemerintah setempat seperti DKI itu di Wisma Atlet atau di provinsi mananya itu tergantung tempat dan daerah masing-masing ya teman-teman. Nah teman-teman, adapun gejala pasien yang kedua yang tidak perlu dirawat di rumah sakit yaitu pasien ringan. Pasien ringan biasanya memiliki gejala yaitu demam, batuk, umumnya batuk kering atau batuk ringan, fatigue, kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, anosmia, kehilangan indera pengecapan, agrosia, algemia, dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan. Biasanya juga didampaknya seperti pilek dan bersin, mual-mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit, perubahan warna pada jari-jari kaki, biasanya memiliki frekuensi napas sekitar 12 sampai dengan 20 kali per menit. Saturasinya sekitar 94%. Nah teman-teman, adapun terapi atau pengobatannya Anda bisa mengkonsumsi asoltavitavir atau favipiravir, azitromisin, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Nah teman-teman, walaupun semuanya itu ada di apotek atau di swalayan atau di minimarket, Anda harus menggunakan resep dokter ya agar kesehatan Anda tetap terjaga dan terjamin. Adapun lama perawatan 10 hari isolasi sejak timbulnya gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Jadi Anda harus swab test dulu apakah sudah hasilnya positif atau bahkan masih negatif. Pasien yang memiliki gejala ringan ini tidak perlu dirawat di rumah sakit. Anda cukup isolasi di fasilitas pemerintah seperti di Jakarta itu seperti di Wisma Atlet. Pasien tersebut bisa diisolasi sendiri di rumah jika sudah memenuhi syarat atau diperbolehkan oleh dokter. Nah teman-teman, adapun kriteria pasien yang ketiga yaitu pasien sedang. Pasien ini memiliki gejala sebagai berikut. Teman-teman, biasanya yang dirasakan gejalanya oleh pasien sedang yaitu demam, batuk, umumnya batuk kering atau batuk ringan, VG2G, kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, anosmia, kehilangan indera pengecapan, agrosia, mialgia, dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah-muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas,
kemerahan pada kulit, perubahan warna pada jari-jari kaki, biasanya frekuensi napas 20 sampai dengan 30 kali per menit. Saturasi kurang lebih 94%, sesak napas tanpa distres dan pernapasan. Adapun terapinya, Anda bisa mengkonsumsi Favipiravir, Remdesivir 200 mg LV, Azithromycin, Corticosteroid, vitamin C, vitamin D, dan zinc, Acetylcholine, LMWH atau UVH berdasarkan evaluasi dokter penanggung jawab DPCP. Pengobatan komorbid bila ada terapi oksigen secara notifatif dengan arus sedang sampai dengan tinggi atau HFNC. Nah teman-teman, adapun lama perawatan yaitu 10 hari isolasi sejak timbulnya gejala atau saat Anda dinyatakan positif corona, dan minimal 3 hari bebas gejala setelah Anda swab dan hasilnya negatif. Teman-teman, pasien sedang ini yaitu harus dirawat di rumah sakit atau dirujuk di RS langganan atau rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat COVID-19 atau bahkan rumah sakit non-rujukan. Nah teman-teman, adapun pasien yang keempat yaitu pasien berat atau pasien kritis. Wow, ini sangat bahaya teman-teman ya. Yang saat ini seringkali kita lihat di berita, bahkan beberapa rumah sakit itu sudah tidak bisa lagi menampung pasien COVID-19. Dan bahkan pemakaman yang baru dibuka di daerah Rotan di daerah Jakarta itu sekarang sudah terlihat mulai banyak ya teman-temannya. Anda bisa berkunjung ke sana dari Tanggul BKT. Nah teman-teman, adapun gejala pasien berat atau pasien yang sudah kritis biasanya yaitu memiliki gejalanya adalah demam, batuk, umumnya batuk kering atau bahkan batuk ringan, fatigue, kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, anosimia, kehilangan indera pengecapan, agnosia, algemia, dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah-muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit atau perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi napas 30 kali per menit, saturasi 94%, sejak napas dan distres pernapasan. Nah teman-teman, ini yang bahaya ya, Anda harus cepat swab dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah teman-teman, adapun kondisi pasien yang kritis ini yang pastinya badannya sudah capek atau sudah lemes sekali ya, atau RDDS, gagal napas, spasis, shock, sepsi, dan multirgan valteres. Biasanya terapinya adalah Favipiravir, Remdesivir, Azithromycin, Corticosteroid, vitamin C, D, dan zinc, Acetylcholine, LMWH atau UVH berdasarkan evaluasi dokter penanggung jawab. Pengobatan komorbid bila ada HFNC, validator terapi tambahan. Nah teman-teman, karena obat COVID ini belum ditemukan atau bahkan belum dipatenkan, jadi jagalah kesehatan Anda ya. Pasien ini pastinya jelasnya sudah dirawat ya, dan lama perawatannya itu sampai dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawab Anda dan hasil PCR negatif dan klinis yang membaik. Pasien yang berat atau kritis ini dirawat di rumah sakit, di HCU, ICU atau RS rujukan. Nah teman-teman, tadi adalah gejala COVID-19 ini ya. Kenali dan pahami apa sih gejalanya dan apa sih saja obatnya, dan apakah Anda harus dirujuk atau bahkan harus isolasi mandiri di rumah. Nah teman-teman, bagi Anda yang tidak percaya COVID-19 itu Anda salah ya, karena COVID-19 ini tidak terjadi di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia. Jadi Anda jangan menganggap bahwa COVID ini adalah rekayasa atau apalah, itu jangan seperti itu ya teman-teman. Hargailah petugas medis kita, petugas semuanya lah yang terkait dalam COVID-19 ini. Jika Anda
kurang yakin, Anda bisa ngopinya mungkin kopi Anda kurang pahit, main Anda kurang jauh, atau bahkan tidur Anda kurang malam ya teman-teman. Jadi percayalah COVID itu ada, dan jika Anda kurang percaya silahkan berkunjung ke TPU yaitu yang ada di Rorotan. Kalau saya terdekat ya, di sana sangat mengerikan sekali, ambulan itu banyak sekali dan ngantri untuk menguburkan COVID. Bahkan mereka menggunakan alat berat teman-teman untuk menggali lubangnya. Jadi jangan anggap sepele, jaga kesehatan keluarga kita, karena kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita itu adalah hal yang terbaik. Pemerintah menyuruh kita prokes adalah untuk menjaga warganya ya teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat serta mengedukasi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jika Anda suka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.